Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Makan pedas biasanya bukan hobi atau kebiasaan seorang anak. Namun di Ambon, seorang bocah perempuan bernama Farah Febrinti Tuahuns justru memiliki kebiasaan memakan cabai dalam jumlah banyak. Dalam sehari, bocah yang tinggal di kawasan Batu Merah Dalam, Kecamatan Sirimau, ini mampu menghabiskan sepiring cabai. Farah mengatakan kebiasaan ini sudah dilakukan sejak masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Meski dirasakan sangat pedas bagi kebanyakan orang, namun bagi Farah tidak. Kebiasaan memakan cabai ini juga diakui keluarga dan tetangganya. Mereka memang mengakui Farah memiliki selera makan yang berbeda dengan anak-anak seusianya. Farah terlihat santai memakan puluhan cabai yang ada di tangannya. Tak sedikit pun ia terlihat kepedasan. Serangan tornado menerjang wilayah Midwest Amerika Serikat dan menewaskan 2 orang. Sebanyak 11 orang lainnya luka-luka dan banyak bangunan rusak akibat tornado ini. Amukan tornado paling parah menghantam negara bagian Illinois. Di kota Fairdale, Illinois, tornado membuat rumah-rumah terangkat dari fondasinya. Mobil-mobil juga terbalik dan merusak sebagian besar kota tersebut. Sebelumnya, Badan Cuaca Nasional telah mengeluarkan peringatan tornado di wilayah Midwest. Dan oleh badan tersebut, serangan tornado ini digolongkan sebagai ancaman parah. Topan tornado juga terjadi di Iowa dan Ohio. Sementara sejumlah negara bagian Amerika Serikat lainnya dilanda angin kencang. I need you like the dragonflies wings need. Salah satu naskah termahal di dunia, buku doa Rothschild, akan dipamerkan pertama kalinya di Perpustakaan Nasional Australia di Canberra. Buku doa antik itu bernilai 15,5 juta dolar Amerika atau sekitar 153 miliar rupiah dan bertanggal sekitar tahun 1505 ketika dimiliki oleh salah satu hakim kerajaan Belanda. Buku itu merupakan bagian dari koleksi harta yang disita oleh Nazi pada Perang Dunia II yang diambil keluarga Rothschild pada tahun 1938. Benda ini sekarang menjadi milik salah seorang kolektor seni yang juga pengusaha asal Australia, Cary Stokes. Buku itu dibeli dari Stokes dari balai lelang di New York pada Januari tahun lalu. Anaknya Ryan Stokes merupakan kepala Perpustakaan Nasional Australia. Buku doa ini di dalamnya terdapat gambar kecil dan ilustrasi halus yang dikenal sebagai miniatur yang menggambarkan orang-orang kudu, makhluk mitos, pemandangan alam, dan benda sehari-hari. Tapos akong galawin ng anak niya. Pinagbantaan ako, nakapagsumpong daw ako. Gara-gara postingan video di Facebook, seorang asisten rumah tangga asal Filipina berhasil diselamatkan dari rumah majikannya di Bahrain. Dalam rekaman video yang beredar luas di dunia maya itu, wanita Filipina tersebut menangis meminta tolong karena telah diperkosa dan dipukuli putra majikannya. Staf kedutaan Filipina di Bahrain pun akhirnya mengetahui penderitaan Abby Luna, nama wanita tersebut. Mereka pun akhirnya menyelamatkan Luna. Pejabat-pejabat kedutaan Filipina dan staf dari agensi yang menempatkan Luna telah menjemput wanita tersebut dari rumah majikannya. Menurut pejabat kedutaan Filipina di Bahrain, putra majikan Luna membantah telah memperkosanya. Dalam video berdurasi 3 menit tersebut, Luna menangis dan menyebut putra majikannya yang seorang pecandu narkoba telah memperkosa dirinya. Ia pun memposting permintaan tertulis bagi publik agar menghubungi kedutaan Filipina untuk menyelamatkannya. Kepolisian pun kini tengah melidiki kejadian ini. Luna sendiri telah bekerja di Bahrain selama 1 tahun. Anak-anak niya kagabi.
terima bahagia. Tulang belulang dinosaurus yang diperkirakan berumur 100 juta tahun ditemukan oleh bocah berusia 4 tahun di Mansfield, Texas, Amerika Serikat. Saat itu tulang belulang tersebut tengah dipelajari anak bernama Wiley. Kala itu memang sedang mencari tulang fosil bersama ayahnya yang bekerja sebagai penjaga kebun binatang Tim Breeze. Di kawasan Mansfield, sejak September 2014, memang ditemukan banyak tulang dinosaurus dan hewan purba lainnya. Tiba-tiba saja ketika tengah mencari, Wiley datang kepada ayahnya dengan membawa sepotong tulang. Ketika itu Wiley dan sang ayah tak tahu kalau tulang tersebut ternyata tulang dinosaurus berumur 100 juta tahun. Para pakar menyebut tulang itu berasal dari kelompok dinosaurus yang bernama Nodosaur. Panjangnya rata-rata 4 meter dan masuk dalam hewan herbivora. My friends in New York, I say hello. My friends in LA, they don't know where bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. Belajar naik sepeda akan dimasukkan ke dalam kurikulum untuk kelas 5 dan 6 sekolah dasar Curtin Primary School di Canberra. Hal ini bertujuan untuk mendorong anak-anak lebih aktif bergerak. Sekolah ini merupakan satu dari 50 sekolah dasar di Canberra, Australia yang ambil bagian dalam program Ride or Walk to School yang bertujuan membuat anak-anak bergerak minimal 1 jam sehari. Dalam program 3 tahun yang dijalankan pemerintah negara bagian ibu kota Canberra ini, murid-murid akan belajar keamanan jalan serta keterampilan naik sepeda. Curtin Primary School dan SD lainnya yang ikut program ini akan mendapatkan 15 sepeda baru dan helm. Sebagai bagian dari aktivitas ini, pihak sekolah juga membentuk klub sepeda dengan mengajak para orang tua murid. Kini diperkirakan sudah 40% murid di SD tersebut yang bersepeda ke sekolah tiap harinya. So forget all your duties, oh yeah. Come up to meet you, tell you I'm sorry. Sejumlah waduk di Taiwan mengering akibat rendahnya curah hujan. Karenanya Taiwan menjatah pasokan air kepada beberapa daerah. Mereka menggambarkan kondisi ini sebagai kekeringan terburuk selama beberapa tahun terakhir. Menggunakan skema penghematan, pasokan air ke rumah-rumah akan diputus selama 2 hari dalam 1 minggu. Pemutusan dilakukan secara bergilir di beberapa area di bagian utara seperti di New Taipei City, kota Taiyuan, dan distrik Hsinchu. Kekeringan di Taiwan menurut pemerintah disebabkan oleh penurunan curah hujan. Akibatnya, taraf air di sejumlah waduk jauh di bawah kapasitas. Tak hanya itu, pabrik industri pun mengalami penjatahan pasokan air. Biaya air di Taiwan merupakan salah satu yang terendah di dunia. Hal ini mengakibatkan pemborosan air terjadi selama bertahun-tahun. Jaringan pipa air yang berusia puluhan tahun juga menambah tinggi pemborosan karena bertonton air bocor setiap tahunnya. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot. Take me back to the start.